Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضى. اللهم آمين. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di petang Kamis ini. Kembali Allah hadirkan kita di dalam majelis yang insyaallah diadakan dalam rangka menumbuhkan kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hadirkan kita di dalam satu majelis yang insyaallah dinaungi oleh sayap para malaikat. Satu majelis yang tidak berhenti permohonan ampun dari malaikat untuk orang-orang yang berada di majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan segala kebaikan sehingga kita bisa bergerak ke tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala kebaikan, segala takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita, baik itu takdir yang kita rasa baik ataupun takdir yang kita rasa tidak baik. Bagi orang-orang yang beriman, tidak ada yang ditakdirkan Allah melainkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tidak akan cukup kalimat untuk menyampaikan kalimat syukur alhamdulillah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah itu, tidak akan pernah sanggup engkau menghitungnya. Maka mudah-mudahan kalimat alhamdulillah kita yang sangat sederhana itu bisa bernilai satu kesyukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu kebaikan yang bisa menjadi sebab penyelamat kita di hadapan Allah kelak yaumul mahsyar. Allahumma amin. Dan tidak lupa kita berselawat untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di hari ini untuk mempelajari kepribadian beliau, mendekatkan jiwa kita dengan jiwa beliau. Semoga amalan ini disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah kepada beliau sebagai satu bentuk salawat kita untuk beliau, bukan hanya salawat dalam bentuk ucapan lisan, tapi salawat penghormatan kasih sayang kita kepada beliau dalam bentuk amalan.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita mohon pula taufik dan ridha Allah untuk menyambung pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah ini, kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulubihi. Insyaallah kita akan menyambungkan pembahasan tentang Aish, ya, tentang penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia adalah bab yang ke-52, yang mana kita di bab ke-52 ini sudah melewatkan 4, ya, menyelesaikan 4 riwayat kalau kami tidak salah. Ya, 4 riwayat tentang bagaimana kehidupan keseharian penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita berada di riwayat 372, satu kisah yang cukup panjang tentang sahabat Nabi yang bernama Abul Haytham, ya, yang menjamu Nabi Abu Bakar dan Umar ketika Nabi Abu Bakar dan Umar merasa lapar, ya, merasa lapar. Sebelum kita lanjutkan ke riwayat nomor 373, sedikit koreksian kami terhadap apa yang kami jelaskan di pekan yang lalu tentang kalimat Rasul, ya, di ujung riwayat setelah Abul Haytham diberikan Nabi seorang budak, ya. Abu Haytham itu akhirnya diberikan Nabi seorang budak. Lalu kemudian kata istri beliau, engkau belum menyempurnakan pesan Nabi. Pesan Nabi kan perlakukan budak ini dengan cara yang terbaik. Dia bawa pulang, dia berikan budak itu ke istrinya dengan pesan Nabi tadi. Tapi kata istrinya, engkau belum menyempurnakan pesan Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ingin menyempurnakan pesan Nabi itu berarti merdekakan budak ini, ya, sebab yang terbaik bagi seorang budak adalah dengan dimerdekakan. Lalu kemudian dengan secara otomatis saja Abul Haytham yang luar biasa dermawan itu kemudian memerdekakan budak tersebut. Fahuwa atiq, kata beliau. Maka mendengar kabar seperti itu, ya, sampailah kabar itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan." Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang nabi, tidak pula seorang khalifah, illa walahu bitanatan, melainkan di setiap mereka, baik nabi ataupun khalifah itu, Nabi berikan Allah berikan 2 bitanah. 2 bitanah ini yang ingin kita luruskan, kita perjelas di hari ini, bahwa 2 bitanah itu artinya adalah semacam 2 pengawal, ya. Mungkin pengawal kurang tepat. Bitanah itu 2 sosok yang mengiringi, ya, 2 sosok yang mengiringi. Biasanya kata bitanah, kata Imam Bajuri, artinya adalah sahibus sirri. Sahibus sirri. Sahibus sirri itu artinya orang yang memegang rahasia seseorang, ya, apa namanya nih, kawan dekat lah, ya, kawan dekat. Nah, setiap nabi, setiap khalifah, bahkan setiap manusia sebenarnya memiliki dua bitanah, 2 sosok yang sangat dekat dengan dirinya. Satu bitanah
Satu sosok yang ta'muruhu bil ma'rufi wa tanhahu 'anil munkar. Satu sosok yang terus membersamainya, mengingatkan, mengajaknya kepada kebaikan dan menghentikannya dari segala kemungkaran. Dan satu bitanah lagi, satu sosok lagi, la ta'luhu khabala, satu sosok yang tidak tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan itu. Ya, artinya tidak peduli dengan keburukan yang sedang dilakukan oleh orang tadi. Jadi sosok yang akan terus mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Satu sosok lagi yang justru kalau orang ini melakukan kesalahan, sosok ini justru tidak akan menghalanginya melakukan kesalahan, melakukan kerusakan. Berarti ada sosok baik, ada sosok buruk, ya, seperti itu. Wa may yuqa bi tamnatas su'i faqad uqiya. Siapa yang dipelihara dari bitanatas su', dari sosok yang buruk itu, maka berarti dia benar-benar telah terpelihara di dalam hidupnya dari keburukan. Nah, itulah nanti yang akan ditopang oleh hadis Nabi yang lain, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Ya, tidak seorang pun dari kalian melainkan ya telah dititipkan kepadanya satu qarin dari kalangan jin dan satu qarin dari kalangan malaikat. Di tiap-tiap kita ini, di qarin itu bukan jin saja, ya. Qarin itu juga ada malaikat. Ada yang mengiringi kita sesosok jin, ada yang mengiringi kita pula sesosok malaikat. Qalu, lalu para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah dirimu juga begitu ya Rasul? Ada qarin dari bangsa jin, ada qarin dari bangsa malaikat. Ada yang jin yang mendampingi, ada pula malaikat yang mendampingi. Apakah dirimu juga begitu ya Rasul? Kata beliau, wa iya ya. Bahkan saya juga, kata Nabi. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'murani illa bi khairin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku untuk menaklukkannya jin ini. Fa aslama, kemudian jin itu masuk Islam, fala ya'murani illa bi khair, sehingga dia tidak mengarahkan aku, membisiki aku kecuali kebaikan-kebaikan. Nah, jadi di ujung riwayat yang 372 ini, ya, Rasulullah sedang mengisyaratkan tentang dua qarin, ya, jin dan malaikat. Ya, atau di dalam hadis yang lain disebut dua bisikan yang terus bertarung, bisikan setan dan bisikan malaikat. Nah, hebatnya Abu Haisam, ini kaitannya dengan Abu Haisam, itu dia dalam kasus tadi, dalam riwayat tadi, dia selalu memenangkan bisikan malaikat. Di kalimat istrinya apa? Engkau belum menyempurnakan pesan Rasul kecuali dengan engkau merdekakan budak ini. Nah, itu adalah bagian dari bisikan malaikat yang segera disambut oleh Abul Haisam. Kemudian dia memerdekakan budak padahal dia membutuhkan budak. Nah, seperti itu. Jadi Nabi menutup riwayat itu ditutup dengan kalimat Nabi seperti itu. Dan oleh karena itu setiap kita mesti dalam kesadaran penuh dan jangan hanya memahami bahwa istilah qarin itu hanya jin saja. Seolah-olah yang mengikuti kita ini cuma jin. Ya, padahal juga ada malaikat. Bahkan kalau kita baca secara zahir surat
Ar-Ra'du ya. Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, di ayat yang ke-11 itu sepertinya malaikatnya bukan satu itu, bukan satu sosok. Karena kata Allah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya. Manusia itu ya, ada malaikat-malaikat yang mengiringinya di depannya, di belakangnya, yang senantiasa menjaga dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan satu, karena bahasanya muakibat. Muakibat itu bentuk jamak, bentuk plural. Berarti setiap manusia ini tidak satu sebenarnya sosok malaikat yang mengawalnya dalam hidup ini. Ada banyak malaikat. Dan kita semua juga tahu betapa kita juga ditunjukkan oleh Nabi SAW cara-cara agar malaikat itu mendekat kepada kita. Gitu. Sudahlah ada sosok malaikat yang mengiringi, lalu ada lagi sebab-sebab lain yang membuat malaikat itu mendekat kepada kita. Apa diantaranya? Ini majelis ini ya, majelis ilmu, majelis zikir itu kan kata Rasulullah SAW, ada sekelompok malaikat yang berjalan di muka bumi mencari orang-orang yang berzikir. Nah, jadi berzikir itu nambah lagi malaikatnya. Salat misalnya ya, salat begitu juga. Ya, ketika kita mempelajari tentang kenapa Nabi melaksanakan sholat sunnahnya itu di rumah, padahal jarak antara rumah beliau dengan masjid itu sangat dekat sekali ya, berbatas dinding saja. Nah itu kata para ulama, di antara hikmahnya, maksudnya adalah agar rumah itu mendapatkan keberkahan. Yang kedua, agar orang-orang di dalam rumah itu juga mendapat keberkahan. Yang ketiga, agar turun malaikat ke rumah-rumah itu dan menjauh setan dari rumah itu. Nah, itu. Jadi ada maksudnya itu untuk membuat malaikat itu hadir ya di di rumah tersebut dengan cara apa? Melaksanakan sholat sunnah di atas rumah tersebut. Jadi ada banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hal-hal yang bisa dilakukan yang membuat kita ini kemudian semakin dikelilingi oleh para malaikat. Nah, kalau malaikat ngumpul, nah itu tidak bisa tidak, setan itu mesti dia akan menyingkir dulu sampai nanti sebab-sebab berkumpulnya malaikat itu hilang. Maka setan itu yang akan mendekat kembali langsung. Ya. Jadi kita harus tetap dalam kesadaran penuh bahwa kita ini hidup tidak sendirian. Ya. Dan itu malaikat bukan hanya malaikat raqib dan atid itu. Ya. Itu malaikatnya apa? Malaikat raqib, nah itu lain lagi. Raqib dan atid mah lain lagi. Ya. Yang mengawal mencatat amal baik dan amal buruk itu ya. Ini malaikat yang memang dipesankan Allah untuk mengawal manusia ini. Ya, setiap kita ya. Para orang waktu ini risiko. Sebanyak itu malaikat ya yang mengiringi, sebanyak itu pula jin yang mengiringi. Ya. Jadi jin itu itu malaikat ya. Jadi dia bukan jin aja. Jadi kadang orang kalau bicara qarin, orang hanya berbicara tentang bangsa jin saja. Padahal qarin itu juga ada malaikat. Ya. Jadi kalau anak-anak kita takut, ya takut sendirian, takut ini itu perlu kita tegaskan. Kita ini dibersamai oleh para malaikat. Oleh karena itu, jangan membuat malaikat-malaikat itu risih dengan perilaku kita. Termasuk soal menutup aurat, Bapak Ibu. Ya.
Ketika manusia itu menutup aurat, maka malaikat itu akan mendekat. Ketika manusia itu membuka aurat, malaikat itu menjauh karena malaikat itu tidak suka melihat aurat. Gitu. Kami mempelajari itu waktu kita dulu belajar iman kepada malaikat di ilmu tauhid itu, bicara tentang sifat-sifat malaikat, lalu dikutiplah riwayat tentang Siti Khadijah. Ya, ketika Nabi dikejar oleh Jibril itu ke rumah, ya, disusul Jibril ke rumah kalau kami tidak salah di peristiwa turunnya surat Al-Muddatsir, ya, disusul ke rumah, Nabi menggigil. Itu ketika Siti Khadijah menutup kepalanya, ya, menutup kepalanya. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Siti Khadijah menutup kepalanya, Nabi Muhammad menggigil. Ya. Ketika Siti Khadijah membuka penutup kepalanya, Nabi Muhammad tenang. Sekali, dua kali, tiga kali, maka pahamlah Siti Khadijah bahwa sosok yang mendekati Nabi Muhammad ini tidak suka kalau beliau menjauh, kalau beliau membuka penutup kepalanya. Nah, di situ disebutkan oleh para ulama bahwa malaikat itu tidak suka melihat aurat. Karena malaikat itu sosok yang suci, yang hanya tertarik dengan kebaikan-kebaikan. Ketika dilakukan keburukan, termasuk membuka aurat, maka malaikat akan menjauh seperti itu. Nah, ya, jadi bisa kita bayangkan tuh kalau orang di rumah itu, ya, membuka aurat tuh, ya, dan aurat itu ada bahasannya. Dalam fikih itu ada batas maksimal, ada batas minimal, dan itu kita harus pahami betul dengan baik. Di tempat ini batas aurat kita, di tempat ini aurat kita. Ya, nah, seperti itu. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, malaikat maut tidak, ya. Kecuali malaikat maut mau dalam bermaksiat, tidak bermaksiat, malaikat maut apa namanya? Tidak mempan dengan itu katanya. Nah, itu. Baik, itu tentang Rasulullah di riwayat nomor 372, di mana ada masanya juga Rasulullah itu lapar dan kemudian dijamu oleh sahabat beliau. Bahkan meminta, kalau itu kan bahasanya kan minta dijamu gitu, ya. Karena memang kemarin kita katakan Abul Haytham adalah orang yang biasa, ya, menjamu orang yang belum makan di Madinah itu. Ini sebuah kedermawanan yang hendaknya butuh kita mulai tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut 373. Fanaqul faqala al-muallif rahimahullah haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id. Haddatsani abi an Bayan bin Bishr an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu, dari Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id, dari ayahku katanya, yaitu Sa'id bin Mujalid, ya, dari Sa'id berarti kakeknya maksudnya. Dari Bayan bin Bishr, dari Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata. Sa'ad bin Abi Waqqas tahu, ya? Ya, sering kita mendengar, ya. Sahabat yang apa? Istimewaannya tidak pernah meleset, ya. Apa? Anak panahnya, sebagaimana anak panahnya tidak pernah meleset ketika dilepaskan, seperti itu pula doanya tidak pernah meleset. Nah, ini orang asal ngomong jadi. Kira-kira kalau awak dakik dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu senang atau waspada? Ya, senang atau waspada? Ya, waspada, ya. Kalau salah-salah itu lain dan keluar dari lisannya saat, maka itu lain yang terjadi di diri orang. Ini orang yang setiap kalimatnya tepat,
tidak pernah meleset. Kalau kiceknya mati ya mati orang itu. Sakit ya sakit orang itu. Selamat ya selamat orang itu. Ya, jadi seorang di antara sahabat yang sangat mustajab doanya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah berkata, apa kata beliau? Inni la awwalu rajulin ahara qadaman fi sabilillahi azza wa jalla. Aku adalah orang yang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Jadi orang yang pertama kata beliau, aku adalah orang yang pertama yang menumpahkan darah untuk membela agama Allah. Di sini dijelaskan kalimat ini oleh Imam Bajuri, kata beliau, ini sudah dilakukan oleh saat peristiwa pertama kali darah tertumpah untuk membela agama Allah ini, itu terjadi di Mekah. Ya. Ya. Seketika diriwayatkan ya, di saat sekelompok sahabat di salah satu tempat di Mekah itu sedang berkumpul. Lalu kemudian tiba-tiba muncullah sekelompok orang musyrik. Sahabat-sahabat ini sedang sholat, lalu kemudian muncul orang-orang musyrik. Wastadda syiqaq bainahum. Lalu kemudian terjadilah pertengkaran antara mereka. Disebabkan orang musyrikin ini mengolok-olok sholat yang dikerjakan oleh para sahabat ini. Bertengkar. Nah, ketika bertengkar itu, fadaraba Sa'dun rajulan minhum bilahyi ba'ir. Maka dipukullah oleh Sa'ad salah seorang dari musyrikin Mekah itu dengan rahang onta. Rahang onta, ya. Mungkin ada rahang onta yang sudah tulangnya rahangnya itu. Ya. Berarti bukan unta itu kan, ya. Ya, onta yang sudah mati, ada tulang rahangnya diambil dipukulkan ke orang musyrikin itu, lalu tertumpahlah darah orang itu, mati dia. Itulah darah pertama yang tumpah untuk membela Islam. Nah, itu maksudnya ketika saat mengatakan aku adalah orang yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan aku juga orang pertama yang memanah di jalan Allah. Orang yang pertama. Kapan itu? Dijelaskan oleh Imam Bajuri, itu terjadi pada Sariyah Ubaidah ibn al-Harith. Itu Sariyah kedua. Sariyah artinya apa? Pasukan kecil yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Ya. Kadangkala Sariyah ini dikirim untuk memata-matai musuh. Kadangkala Sariyah ini, pasukan kecil ini dikirim untuk sebagai pembuka jalan bagi pasukan besar yang akan masuk. Ya, ya. Nah, ini Sariyah kedua yang dikirim Rasulullah SAW, ya, di bulan Syawal, ya, 8 ashhur, 8 bulan setelah hijrah. Nabi hijrah bulan apa? Nabi masuk Madinah di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan, kalau dari Muharram itu bulan yang ke-3. Nah, tambah 8. Bulan Sabaleh berarti itu. Ya kan? 8 bulan dari Rabiul Awal, berarti nanti bertemu di bulan 11, berarti bulan Zulqa'dah. Di bulan Zulqa'dah. Itu Sariyah yang kedua. Artinya apa? Baru saja Nabi hijrah. Nabi sudah mengutus 2 kali pasukan, ya, untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, yang kedua itu ikut Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan disitulah beliau memakai keahlian beliau memanah itu di dalam pasukan. Ya, sehingga dikatakan beliau, aku adalah orang pertama yang memanah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dengan segala kebaikan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan ceritanya, laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapati diri saya berperang, berada di tengah-tengah sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma na'kulu illa waraqash syajari wal hublati. Kami semua tidak ada yang makan kecuali daun-daun pohon. Bayangkan pasukan Nabi itu ada masanya tidak makan kecuali daun, ya, daun pohon. Ya. Wal hublah juga sejenis pohon juga. Ya. Hatta taqarrahat ashdaquna. Ya. Karena itu saja yang dimakan, sehingga bibir kami itu menjadi luka-luka. Ya, karena macam-macam jenis daun yang dimakan. Ya. Nah, jadi sehingga bibir kami luka-luka. Begitu orang dulu berjuang di jalan Allah. Begitu para sahabat Nabi SAW. Ya, begitulah kehidupan di masa itu. Nah, di situ dia nanti. Ini kan tentang bab kehidupan Rasulullah SAW. Begitulah kehidupan di masa itu. Ya. Sehingga pasukan Nabi itu tidak punya makanan kecuali dari daun-daun pohon. Bahkan dari daun pohon hublah, yang mana daun pohon hublah itu pohon sejenis pohon berduri. Ya. Berduri. Nah, itu. Nah, lalu sampai bahkan kata beliau, ya, wa inna ahadana la yadau kama qada'u syatu wal ba'ir. Sampai ada di antara kami ini yang buang air, kotorannya itu seperti kotoran kambing dan kotoran onta. Kotoran kambing tahu? Hah? Hah? Bule-bule kare, ya mana? Boleh coklat ya? Ya. Bulat-bulat. Itu kalau analisa kesehatannya bagaimana tuh? Kalau orang manusia sampai kotorannya itu bulat-bulat kayak kotoran kambing itu apa itu analisa? Hah? Kariang, berarti pencernaannya kering ya. Sampai seperti itu. Ya. Bayangkan kehidupan di masa Rasulullah SAW. Nah, tidak ada kemewahan. Padahal ini pasukan siapa? Pasukan Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi. Tidak ada keistimewaan. Secara fasilitas biasa saja, normal saja, bahkan kekurangan. Ya. Nah, wa asbahat banu Asadin yu'azzirunani fid din. Nah, sampailah kemudian ada Bani Asad. Bani Asad ini orang-orang yang berada di daerah Basrah. Ya. Mereka mencelaku dalam urusan agama. Maksudnya adalah mencela solatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Laqad khibtu wa khasirtu idzan wa dhalla amali. Kalau memang buruk salatku, tercela salatku, maka sesungguhnya aku adalah orang yang merugi dan orang yang sia-sia seluruh amalanku. Maksudnya apa? Ini saat menceritakan kisah ini menunjukkan kepada generasi tabi'in tentang keistimewaan beliau. Ya, yang mana keistimewaan beliau itu sampai membuat beliau berada dalam posisi memperjuangkan agama Allah ini dengan jiwa dan raganya. Ya, tidak makan cuma apa tadi? Dedaunan. Tapi kemudian hari setelah Nabi wafat, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi gubernur, ya, gubernur di daerah Basrah kalau kami tidak salah, ya. Ya. Nah itu pandai kemudian mencela sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk as-sabiqun awalun. Ya. Jadi mereka laporkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas ini kepada Umar bin Khattab yang menunjuk Sa'ad menjadi gubernur di situ.
Ya. Amirul Mukminin ini gubernur Anda, gubernur Tuan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sholatnya tidak benar nih, dilaporkan. Ramai-ramai mereka melaporkan. Ya, hanya sebenarnya karena mereka tidak senang dengan ketegasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ya. Jadi sahabat saja itu pernah kena fitnah. Yang memfitnahnya di generasi tabi'in ya. Bayangkan. Fitnahnya langsung ke perkara yang bagi sahabat itu tidak main-main, perkara sholat. Ya, difitnah begitu. Ya. Nah, jadi Sa'ad bin Waqqas ingin menyindir kabilah Bani Asad ini yang baru masuk Islam, tapi kemudian sudah pandai mengoreksi amalan sahabat. Orang bahkan seorang sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun bersama Nabi sejak di Mekah, ya, ikut berperang bersama Nabi. Orang pertama yang begini, orang yang pertama yang begini, tapi pandai-pandai mereka mencela sahabat ini. Nah, itu. Hadis ini memang adalah curhatannya Sa'ad, tapi kita di situ bisa melihat bagaimana kehidupan di masa Nabi SAW. Ya, dalam kisah tadi itu, kisahkan tadi apa? Pasukan dikirim, tidak ada makanan, tidak ada makanan. Ya. Hari ini kalau ada pasukan begitu, kira-kira gimana? Silakan jalan saja dulu, mudah-mudahan nanti di jalan ada rezeki dari Allah SWT. Kira-kira itu. Kalau kini yang nama Muhammad itu pramukanya, ya. Pramuka nak dia makan jalan. Ya nak. Tapi kalau mapala ya, tapi kalau lah tentara sekali, dua kali, tiga kali tak jadi makan, apa tanya gitu. Tapi biasa sahabat seperti itu. Sampai apa tadi? Luka bibirnya, bahkan mungkin luka saluran pencernaannya, karena tadi kotoran yang keluar seperti itu. Ya. Dan di situ kita bisa mengambil satu pemahaman juga bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya, juga punya pemahaman tentang kesehatan tuh. Karena beliau tidak katakan perih perut kami, tidak. Beliau katakan kotoran itu keluar seperti kotoran kambing. Ya. Untuk meringkaskan bagaimana kondisi kesehatan dan fisik para sahabat waktu itu. Yang dia adalah model apa? Sampelnya adalah kotoran. Bukan haus, bukan lapar, bukan perihnya perut, bukan penatnya badan, tapi diambil sampelnya apa? Kotoran. Gitu. Yang mana kalau biasanya yang ngambil sampel kotoran ini kan orang-orang kesehatan, benar kan? Ya. Kalau mau cek diantara cek kesehatan itu diantaranya adalah pembuangan air liur kah itu, ya, dahak kah itu, kotoran kah itu. Ya. Kita kalau cek, kalau kita mengeluh perkara pencernaan itu kadang sering ditanya, kalau buang air ada nggak buang air? Ada. Kalau ada buang air seperti apa yang keluar itu? Kalau buang air kecil keluarnya seperti apa? Buang yang besar keluar seperti apa? Gitu. Biasanya orang-orang yang ngerti kesehatan yang seperti itu, ngambil sampel itu adalah apa yang dikeluarkan tubuh untuk mendeteksi, menunjukkan apa yang sedang terjadi di organ dalam tubuh. Nah, pada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, mungkin tidak pernah kuliah khusus ilmu kesehatan itu, tapi ilmunya bisa sampai ke situ. Dan begitulah Nabi dan para sahabat itu, ya, mereka fokusnya dengan Al-Quran, tapi kemudian ilmu-ilmu lain Allah bukakan untuk mereka. Ya, bahkan wilayah-wilayah bumi ini dibukakan Allah untuk mereka. Seperti itu. Riwayat nomor 373 menggambarkan betapa sulitnya hidup di masa Rasulullah SAW. Kita lanjut ke 374. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Sufyan bin Isa, haddatsana Umar bin Isa Abu Na'mata Al-Adawi. Qala sami'tu Khalid bin Umair wa Suwaisan Abar-Ruqad qala. Ya.
Dari Muhammad bin Bashar, dari Safwan bin Isa, dari Umar bin Isa Abu Na'amah al-Adawi, beliau berkata, saya mendengar Khalid bin Umair dan Suwais Abu Ruqad berkata. Jadi ada dua orang yang menceritakan riwayat ini. Apa kata mereka? Ba'atha Umar bin Khattab Utbah bin Ghazwan. Umar bin Khattab pernah mengutus seseorang panglimanya ini ya, bernama Utbah bin Ghazwan. Namanya siapa? Utbah bin Ghazwan. Lalu Umar memberikan kalimat ya untuk Utbah bin Ghazwan ini. Intaliq anta wa man ma'ak. Berangkatlah engkau bersama pasukan. Ya. Hatta sampai idza kuntum fi aqsa biladil Arab. Jika kalian sampai di sebuah daerah di mana ciri daerah itu adalah aqsa biladil Arab, negeri Arab yang paling jauh. Ya. Terbayang enggak? Di daerah itu sudahlah cik-cik orang Arab lain. Tak ada orang Arab lain. Ya. Wa adna biladil ajam, dan dia sudah dekat dengan negeri asing yang bukan Arab. Nah, carilah dia. Jalan tarik. Jadi tidak pernah dikasih tahu tuh datang ke daerah ini tidak, tapi ciri-ciri daerah dikasih tahu. Dari mana Umar dapat informasi itu? Ngirim pasukan, tapi apa? Ini pakai apa ini? Pakai apa namanya itu? Karomah dari Allah itu ya. Nyuruh pasukan dengan ciri-ciri yang mungkin pasukan itu sendiri tidak tahu seperti apa. Ya. Umar saja yang tahu. Tidak disebut nama daerah, tapi disebut ciri-ciri daerah. Tidak ada lagi orang Arab di situ. Ini negeri yang Umar pun mungkin belum pernah ke sana. Ya. Dan apa namanya? Nanti sudah dekat berbatasan dengan orang asing yang bukan Arab. Nah, apa itu? Daerah mana tuh kira-kira tuh? Kalau dari Madinah kok berjalan kok, Syam tuh masih banyak orang Arab. Irak tuh masih Arab. Lapeh Irak kasihan, Persia. Persia ada bukan Arab. Irak tuh masih Arab. Masih ada Arab, masih banyak Arab di masa Nabi itu pun Irak masih banyak Arab. Berarti bergerak ke arah situ, ya. Berarti di sekitar Irak hari ini, ya. Fa'aqbalu, maka berangkatlah pasukan ini hatta idza kanu bil mirbad, sehingga sampailah mereka di daerah ya. Hari ini disebut dengan istilah mirbad. Aslinya mirbad itu adalah tempat tidurnya kambing atau onta, itu mirbad. Ini kambing untuk itu kalau lah malam hari diletakkan di sebuah tampek tanah. Nah, tanah tuh kalau biasa ditempatkan kambing di situ namanya mirbad. Ya. Atau oleh orang Arab kadang-kadang dipakai tempat itu kalau kambingnya sedang digembalakan, tempat itu menjadi tempat dibersihkan kemudian dijemurlah kurma. Itu namanya mirbad, tempat mengeringkan kurma atau tempat apa namanya? Kambing-kambing bermalam. Itu namanya mirbad. Itu orang Arab tahu ciri-ciri itu. Ya, kok tampek kok mirbad kemudian kok ciri tanahnya pemirbat. Nah, daerah itu memang sudah dekat, sudah jarang orang Arabnya, sudah dekat mulai bertemu dengan orang asing, orang dari Persia. Wajadu hadzal kadzan, lalu mereka menemukan jenis bebatuan namanya kadzan. Ya kayak batu apa itu ya? Kalau di sini dibahasakan kadzan itu ya. Nah, hijaratun rikhwatin bih, batu yang rikhwah itu berongga. Ya, warnanya putih. Batu itu apa? Hah? Batu ampong ya, Pak. Ya.
bongkahan-bongkahan batu seperti itu. Banyak di situ batu itu, ya. Faqalu ma hadhihi? Bertanyalah mereka, saling bertanya, ini apa ini? Qala, ya, maka dijawablah, ini adalah Basrah. Artinya apa? Nama ini namanya Batu Basrah. Dari situlah kemudian daerah itu disebut dengan Basrah. Ya, dan Mirbad tadi disebut dengan Mirbadul Basrah. Dari tempat bersejarah itu. Karena dari situlah kota Basrah mulai dibangun. Sejak peristiwa itulah baru kota Basrah hari ini besar sekali, salah satu kota besar di Irak. Dari peristiwa itulah kota Basrah dibangun. Jadi sebelumnya tidak ada kota Basrah. Sampai Umar menyuruh pasukannya datang ke tempat yang ciri-cirinya di situ ada batu namanya Basrah. Disebutlah negeri itu Basrah. Jadi itu negeri murni dibangun oleh kaum muslimin. Karena Arabnya sudah kurang, orang asingnya sudah mendekat. Ya. Daerah tidak ada namanya, pasukan itulah yang memberi nama. Diberi nama daerah itu dengan Basrah. Tahu kita sejarah kota Basrah, ya. Berarti itu kota dibangun di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Dikatakan di sini dibangun di tahun, ya, fi khilafati Umar sanah 17 di tahun 17 Hijriah. 17 Hijriah. Ya. Nabi wafat di tahun ke-11 setelah hijrah. Abu Bakar memerintah 2 tahun, berarti 13 Hijriah. Umar memerintah 10 tahun. Harusnya Umar sampai tahun 23 Hijriah. Ini kota Basrah didirikan di masa Umar di tahun ke-17 Hijriah. Berarti di pertengahan masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, kota Basrah. Pasar. Lalu berjalanlah lagi mereka hatta balagu hiyalal jisris saghir. Sampailah mereka, ya, di sebuah di hadapan jembatan kecil. Kalau jembatan kecil berarti apa? Berarti ada sungai. Ya, di sini disebutkan sungai apa itu? Ya, di sini disebut Sungai Dajlah. Sungai Dajlah di daerah Irak. Ya, salah satu sungai utama di daerah Irak itu, ya, namanya Sungai Dajlah. Ya, yasiru alaihil musah wa rukbat. Sungai itu punya jembatan kecil, orang biasa lewat di situ. Sampailah pasukannya di sana, di daerah itu. Ya. Dan wahwa inda Baghdad. Daerah ini berada di dekat Baghdad. Ya. Antara daerah ini dengan daerah apa namanya? Dengan daerah Baghdad itu jaraknya adalah asyratu ayyam, jarak 10 hari perjalanan. Jalan kaki, ya. 10 hari jalan kaki itu barajam kalau dioto. Kita tidak ada lagi ilmu begitu, ya. Tidak ada lagi ilmu begitu. Kalau sekian kali langkah, sekian langkah berarti sekian meter, sekian kilometer. Jadi kita cari. Yang jelas di sini dikatakan Ainda Baghdad, daerah ini berada di dekat Baghdad. Jadi wilayah-wilayah Irak ini banyak dibangun oleh kaum muslimin. Ya. Faqalu, lalu mereka berkata, pasukan ini berkata, hahuna umirtu, ke daerah inilah kalian diutus, disuruh sampai. Fanazalu, mereka turun di daerah itu, ya. Fadzakfarul hadits bituli, lalu panjang lagi cerita, sampailah kemudian Utbah bin Ghazwan berkata, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Ghazwan bercerita kepada pasukan, ya. Aku menyaksikan sendiri, aku bersaksi bahwa diriku adalah orang ketujuh dari 7 orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma lana ta'amun illa waraqus sajar.
kami tidak punya makanan kecuali hanya daun-daun pepohonan saja. Hatta taqarrahat asdaquna, sampai bibir kami terluka. Faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'din. Sehingga kemudian aku ambillah satu kain panjang, kain burdah, ya, kain sorban panjang, aku bagi dua dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Fama minna min ulaika as-sab'ah ahadun illa wa huwa amiru misrin minal ansar. Dan tidak adalah di antara kami yang 7 ini seorang pun melainkan dia adalah pemimpin satu kota besar di antara sekian banyak kota besar hari ini. Maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kami yang hari ini jadi pemimpin, itu kira-kira kisahnya. Kami yang hari ini jadi pemimpin di masa Umar bin Khattab ini, jadi gubernur, jadi panglima perang, ya, jadi gubernur ini ditunjuk Umar. Itu dulunya bersama Rasulullah, itu kami sampai makan daun saja. Ya. Apa kaidah yang bisa kita ambil dari situ? Ini Utbah bin Ghazwan cerita. Kami ini 7 orang dulu bersama Nabi, tidak makan kecuali hanya daun-daun saja. Tapi kami ini, di antara kami ini ada yang jadi pemimpin besar. Dia ingin menyampaikan apa? Bahwa pemimpin besar itu lahir dari kesusahan seperti itu. Pemimpin besar itu lahir dari kondisi seperti itu. Jadi begini, kalau sekiranya kita Muslim hidup dalam kesusahan, jangan pesimis dulu. Sudah banyak pemimpin-pemimpin Muslim lahir dari kesusahan. Justru khawatirlah ketika kehidupan itu terlalu nyaman. Khawatir apa? Khawatir kelak tidak muncul lagi pemimpin-pemimpin besar di tengah. Ini hadis ini mengajarkan kita kaidah kepemimpinan. Kaidah kepemimpinan. Lalu ujung riwayat menarik. Wasatujarrabunal umara ba'dana. Sepeninggal kami, kalian akan menguji-uji pemimpin. Maksudnya apa? Payah kalian mencari pemimpin. Setelah kami, setelah generasi sahabat. Benar kan? Benar enggak? Setelah selesai generasi sahabat, susah nyari pemimpin. Kadang baik, kadang zalim, berganti-ganti itu. Kadang lebih sering dapat pemimpin yang zalimnya daripada pemimpin yang adilnya, yang baik. Tapi kalau kami sahabat, tidak. Setiap yang dididik Nabi itu kalau jadi pemimpin memang insya Allah menjadi pemimpin yang adil. Walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas dituduh tadi oleh penduduk negerinya, tapi itu tuduhan fitnah. Ini sekaligus membersihkan semua pikiran kita tentang kelemahan-kelemahan kepemimpinan para sahabat. Misalnya ada orang menyebut Utsman bin Affan itu begini, kekurangannya ini, Ali kekurangannya ini. Itu belum seberapa kekurangan mereka itu dibanding kekurangan pemimpin setelah mereka. Nah, tapi itu kaidah bahwa pemimpin-pemimpin besar itu di tengah kaum muslimin itu dilahirkan dari kesulitan-kesulitan, tidak dari kemewahan dan kesenangan. Ya. Kalaupun dia lahir keturunan raja juga kan biasa kan begitu ya. Kalau sudah dinasti itu Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah gitu ya. Itu kan Mamalik, itu kan monarki. Monarki artinya apa? Warisan, ya. Yang jadi raja sebelumnya adalah bapaknya raja juga kan begitu. Berarti lahir dari kemewahan. Tapi lihatlah pemimpin-pemimpin hebat di fase-fase monarki itu pemimpin-pemimpin yang di tengah kehidupan kemewahan kerajaan itu mereka digembleng dengan sangat keras. Sebutlah misalnya yang paling hebat adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu bukan orang yang dididik walaupun dari kalangan keluarga besar kerajaan itu tidak dididik dengan kesenangan.
Justru disuruh jauh dari keluarganya, kan begitu. Damaskus, ya, pusatnya Bani Umayyah kan di Damaskus. Umar bin Abdul Aziz belajarnya disuruh kemana? Disuruh jauh dari Damaskus, ya, suruh ke Madinah. Disuruh belajar, susah payah belajar. Jadi kita boleh baca ya sejarah. Yang jelas para sahabat mengatakan bahwa mereka jadi pemimpin besar tidak dididik melalui apa? Kemewahan dan fasilitas, tidak. Tapi dididik sampai ke titik seperti itu. Makan bersama Nabi hanya daun-daunan saja. Ya. Sekarang kita punya sekolah calon pemimpin. Ada enggak? Ada ya? Di negara kita ini ada sekolah calon pemimpin. Ah, di PDN, ya, PDN. PDN orang makan daun enggak? Para nabi itu kan para pemimpin, ya kan? Pemimpin manusia. Bagaimana Allah mendidiknya? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak seorang pun di antara nabi kecuali pernah mengembala kambing. Oh, dari mengembala kambing. Terus sampai kanak itu paman. Ya, sampai itu. Serius nih nggak bala kambing nih ya. Ternak ayam, ternak itu kan. Jangan salah, seluruh nabi dulu juga dimulai dari mengembala kambing, kemudian hari menjadi pemimpin besar manusia. Ya. Lalu apa lagi kaedahnya? Para nabi itu masa kecilnya, terutama nabi-nabi besar, itu masa kecilnya dijauhkan dari orang tua. Hah? Benar? Nabi Ibrahim jauhkan dari orang tua. Masa kecil. Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, dijauhkan dari orang tua, dari ayahnya. Ya kan? Apa lagi? Nabi Musa dijauhkan dari orang tuanya. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan nabi-nabi besar itu fase awal hidupnya itu apa? Jauh dari orang tua. Kalau jadi orang tua, artinya apa jauh dari orang tua? Jauh dari pengasuhan orang tua, tapi dekat dengan pengasuhan Allah Azza wa Jalla. Itulah ketika kami membaca tentang keistimewaan yatim, itu ada satu tulisan. Jadi ada seorang syekh kita di Al-Azhar itu nulis tentang hubungan Rasul dengan wahyu, dan ketika beliau menjelaskan keistimewaan Nabi Muhammad itu datang dari mana, itu membahas satu bab tentang mengembala kambing, satu bab tentang menjadi yatim. Dan beliau menampilkan tuh catatan-catatan bahwa para nabi besar itu di awal-awal hidupnya itu dijauhkan dari didikan orang. Jauh dari laki tangan orang gaib, tapi dekat dengan sentuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi hari ini sedang berkembang pemikiran, pemahaman begini. Terlalu cepat itu memondokkan anak setelah tamat SD. Itu banyak di media sosial berkembang. Diri pakar pendidikan. Malah pakar pendidikan. Memasukkan anak ke pondok tamat SD itu terlalu cepat. Tunggulah dia agak dewasa dikit di usia SMA. Itu paradigma hari ini. Ya. Jauh ya dengan paradigma kerasulan, kenabian itu jauh. Kalau ini dimakan oleh umat Islam nih, paham ini dimakan terus, apalagi dengan hari ini isu pesantren yang ya, masya Allah luar biasa sekali, subhanallah. Ya, itu harus kita bereskan tuh soal pesantren yang kehidupannya begini macam-macam penyimpangan itu. Tapi ini ditunggangi nih dengan oleh ide ini. Apa itu? Terlalu dini memasukkan anak ke pondok setelah tamat SD. Untuk diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kami tidak salah di Kudus
di Jawa, ya, Jawa Tengah ya, Kudus. Itu kan kota Quran tuh, kota Quran. Setahu kami Kudus itu kota Quran. Itu banyak pondok Al-Quran, bukan rumah tahfiz, pondok pesantren Al-Quran. Yang masuk ke pondok itu anak usia SD. Yang dipondokkan itu anak SD. Kami dulu sekamar dengan seorang senior, uh, senior kami bernama, kami manggilnya Abang, Bang Khairul Mustaghfirin. Beliau ambil S2 di Al-Azhar, S1-nya di Jakarta. Dan beliau salah seorang murid dari pesantrennya Kiai Haji Sukron Makmun itu. Sukron Makmun tahu di Jakarta. Yang hari ini anak beliau itu terkenal tuh, Gus Faiz Sukron Makmun. Ya. Nah itu beliau cerita, nanti kalau Ustaz punya anak mau jadi ahli Quran, kirim ke Kudus. 6 tahun kirim aja ke Kudus. Mereka punya cara agar anak-anak ini tidak tetap terkoneksi dengan orang tua. Jangan khawatir, karena kota itu sudah sangat berpengalaman memondokkan anak sejak usia 6 tahun, bahkan 5 tahun. Hari ini Kudus itu pusat Al-Quran. Anak MTS itu sudah usia SMTS ya, itu sudah setahu kami ya, sudah punya sekian qiraat Al-Quran. Bahkan belajar ilmu rosam Al-Quran. Kita tidak pernah belajar, bukan kaligrafi, bukan. Mazhab-mazhab dalam gaya, dalam corak penulisan mushaf Al-Quran. Ilmu yang tidak pernah dipelajari bahkan di kampus-kampus Islam hari ini. Di kota itu dipelajari. Oh itu ya agak menarik kami dulu tuh. Wah bagus juga. Dari 6 tahun sudah diasuh dengan Al-Quran, dengan segala macam yang berhubungan dengan Al-Quran, bukan hanya hafalan, qiraatnya, rasamnya, tapi tadi apa? Mondok, jauh dengan orang tua. Lalu beliau kisahkan, dulu Kiai Sukron Makmun itu pernah bilang ke istrinya, ketika istrinya itu agak sedih ketika Kiai Sukron memutuskan anaknya harus disuruh merantau di pondokan. Pondokan benar suruh merantau. Apa kata Kiai Sukron? Kalau mau anakmu goblok, itu bahasa kan orang Betawi ya. Kalau mau anakmu goblok, ya kelonin aja terus katanya. Itu diantara putranya hari ini Gus Faiz Sukron Makmun, yang kuliahnya belajar ke Mesir juga, belajar di Madinah juga, luar biasa. Hari ini orang kalau belajar ke Mesir alergi ke Madinah ya. Belajar di Madinah alergi ke Mesir. Hari ini beliau dua-duanya. Jadi begitu. Jadi hari ini dunia pesantren, pondok pesantren kita sedang dihantam nih oleh isu-isu ini. Kemudian kita jauh dari kaidah pembentukan kepemimpinan ala kenabian itu. Tapi bukan berarti kita menutupi dan membenarkan hal-hal yang tidak baik yang hari ini terjadi. Itu PR besar hari ini, bagaimana membersihkan kembali dunia pesantren itu dari penyimpangan-penyimpangan. Tapi seperti itulah, bahwa pemimpin-pemimpin besar di dunia Islam itu di generasi awal itu tidak lahir dari kenyamanan, tidak lahir dari kemewahan, fasilitas, tapi lahir justru dari kekurangan ya dan kepahitan. Nah, seperti itu. Begitu mungkin pembahasan kita di sore hari ini. Semoga Allah SWT ridhoi. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin silakan sedikit sebelum kita tutup betul. Ada? Sudah 5:30 ini. Nah, cukup ya kira-kira ya. Nah, semoga Allah berkahi pertemuan kita dan Allah ridhoi seluruh aktivitas kita di petang hari ini. Apalagi ini hari Asyura ya. Mungkin sebagian besar kita berpuasa. Semoga puasa kita diterima Allah. Dan jangan lupa kita panjatkan doa-doa terbaik kita menjelang maghrib ini, terutama doa untuk negeri ini, untuk para pemimpin, para ulama, dan seluruh umat Islam.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an sahihan mubarakan wa sa'ira biladil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.